Merdeka! Kabar gembira, 32.000 pegawai dapur MBG akan diangkat jadi ASN dengan status PP3K. Yang tidak adil adalah, itu loh yang tidak adil, kan para nakes dan para guru protes yang sudah mengabdi lama. Driver MBG itu jauh lebih layak ketimbang teman-teman yang mencerdaskan anak bangsa. Umar Bakri 40 tahun mengabdi jadi guru jujur berbakti memang makan hati. Di negara ini aneh dan kita harus berani ngomong. Sopir MBG digaji 3 juta, petugas MBG digaji layak katanya demi kesejahteraan. Sekarang lihat guru honorer. Ideonya gaji ahli gizi 5 juta, kepala dapur 7 juta, akuntan 5 juta, pengantar ompreng 3 juta. Honorer digaji receh, relawan dapur MBG digaji jutaan. Yang salah siapa? Akhir-akhir ini ramai banget narasi honorer gajinya kecil, tapi relawan MBG malah bisa jutaan. Kita boleh nggak peduli sama programnya, tapi kalau bawa dampak positif kan harus lihat ini. Kita sibuk debat soal MBG kan, sampai lupa lihat dampak di balik program MBG ini di lapangan teman-teman. Ini saya ngasih uang 15.000 pada ibunya, dimasakin di rumah, ini hasilnya. Wadah bawa sendiri. Tempatnya bawa sendiri gratis. Ya sudahlah, saya katakan SPPG itu tutup aja. Ngapain? Udah tutup aja. Utang BPJS Kesehatan Gubernur segera bayar biar masyarakat berobat gratis. Ayo Gubernur Jawa Barat, jangan konten lu, bayar itu utang BPJS. Ya, muncul lagi. Masalah lagi nih. Aneh bin ajaib, di masa kepemimpinan Pak RDWaan Kamil pada tahun 2023 sampai 2024, BPJS selalu nunggak. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Hadi Purwanto guys. Hari-hari ini dikejutkan sebuah berita yang sangat viral sekali guys, yang mana di awal Februari nanti akan diresmikan katanya, yaitu gaji supir MBG itu akan setara dengan gaji pegawai negeri, dan mereka akan diangkat menjadi pegawai negeri atau ASN guys. Yang ini tentu memicu kontroversi guys ya, yaitu kecemburuan sosial terutama bagi para guru, yaitu guru honorer guys. Mereka merasa bahwa selama ini perjuangan mereka dipandang sebelah mata oleh negara ini guys. Nah, bagaimana nanti pendapat dari para netizen guys? Nah, ada berita yang gak kalah penting dan kalah viral. Siapa lagi kalau bukan si Suparno guys? Bukannya mencarikan solusi untuk pegawai atau karyawan yang kemarin di PHK, justru kali ini dia mencari kesalahan KDM guys, yaitu yang katanya KDM punya tunggakan di BPJS yang belum terlunasi guys. Sebelum kita menyimak si Suparno ini, mari kita simak yang satu ini dulu guys. Let's go guys. Merdeka! Kabar gembira, 32.000 pegawai dapur MBG akan diangkat jadi ASN dengan status PP3K pada Februari. Ini berita konyol apalagi ya? Apa kabar dengan guru honorer? Negaraku tercinta sampai segininya ya. Gimana menurut pendapat kalian guys? Silahkan tulis kolom komentar ya. Jangan lupa follow akun ini. Yang tidak adil adalah, itu loh yang tidak adil, kan para nakes dan para guru protes yang sudah mengabdi lama. Dan itu bukan wilayah kita di Komisi 9. Ini PR Bapak juga. Jadi saya berharap ini memiliki efek domino bagi Presiden untuk menyelesaikan seluruh P3K yang ada di tenaga guru dan tenaga kesehatan. Bapak harus meyakinkan itu juga dengan Presiden. Kalau tidak, nanti protesnya berlanjut-lanjut tuh. Sopir BGN, sopir MBG yang mengantar gajinya lebih tinggi dari guru yang selama ini mendidik anak-anak, mereka kuliahnya berdarah-darah, kok tiba-tiba sama-sama ini yang memberi kerja negara, kok perlakuannya berbeda.
kan menjadi tidak adil. Ini Pak, nah, Pak bikin kalau nanti ketemu Presiden ya sudah mampu meyakinkan merekrut P3K bagi tenaga SPPG, sebaiknya juga di BCI lah Presiden untuk komitmen juga pada tenaga guru dan tenaga kesehatan. Yang lain. Jadi ini dari Komisi 9 DPR RI guys ya, Edi Nurwanto guys ya. Nah ini keluhan dari salah satu guru honorer guys, yang merasa dirinya itu dipandang sebelah mata oleh negara ini guys. Aja ternyata gaji driver MBG itu jauh lebih layak ketimbang teman-teman yang mencerdaskan anak bangsa. Miris hati saya. Kalau mungkin teman-teman yang mungkin punya suami mapan atau mungkin kemandirian sendiri untuk mencari penelitian itu, alhamdulillah. Tapi bagaimana, apa kabarnya saudara-saudara saya hanya berpatok dari sini? Yang kedua adalah kami bangga pakai seragam ini. Kami bangga pakai seragam ini meskipun di luar banyak yang mencibir kita. Bagaimana menurut kamu guys? Umar Bakri 40 tahun mengabdi jadi guru jujur berbakti, memang makan hati. Lucu ya negara ini, bicara tentang program nasional, negara ribut soal gizi, negara bangga soal MBG, negara bangun dapur dari beton, angkat pegawai MBG jadi P3K, digaji, diamankan, dimuliakan. Tapi di ruang kelas guru honorer dibiarkan lapar. Apa kabar akal sehat kita? Apakah beton dapur umum lebih berharga dari dedikasi seorang guru? Setiap pagi guru honorer berdiri di depan kelas mengajar anak bangsa membaca mimpi, sementara negaranya bahkan belum bisa memastikan dia makan hari ini atau tidak. Ini bukan soal cemburu, ini soal keadilan. Negara bisa cepat kalau proyek nasional yang dipertaruhkan, tapi selalu lambat kalau yang menunggu adalah guru. Pegawai lapangan dimuliakan demi lancarnya program. Guru disuruh ikhlas, disuruh sabar, disuruh mengabdi tanpa kepastian. Jangan munafik. Anak-anak dikasih makan gratis tapi gurunya kelaparan. Masa depan bangsa disuapi nasi tapi akalnya dibiarkan kering karena pengajarnya nyaris tak bertahan. Kalau negara bisa bangun dapur miliaran, kenapa tidak bisa membangun kepastian hidup guru? Jangan bicara Indonesia emas kalau guru masih hidup dari sisa-sisa harapan. Ini bukan kritik kosong, ini teriakan. Karena bangsa yang tega membiarkan gurunya lapar sedang menyiapkan kehancurannya sendiri. Ini netizen yang memihak pada guru honorer guys ya. Di negara ini aneh, dan kita harus berani ngomong. Sopir MBG digaji 3 juta, petugas MBG digaji layak, katanya demi kesejahteraan. Sekarang lihat guru honorer yang ngajar dari pagi, yang mendidik bukan cuma memberi tugas, yang membentuk masa depan bangsa, digaji hanya 300.000 sebulan. 3 juta lawan 300.000. Ini bukan salah hitung, ini salah nurani. Kalau negara bisa bilang, pegawai MBG harus sejahtera, kenapa ke guru honorer cuma bilang, sabar, ini pengabdian. Pengabdian tidak bikin dapur ngebul. Pengabdian tidak bisa bayar listrik. Pengabdian tidak bisa beli susu anak. Tanpa sopir, makan bisa terlambat. Tanpa guru, bangsa bisa gelap. Dan sekarang dengar baik-baik. Kalau negara lebih peduli siapa yang mengantar makanan daripada siapa yang mencerdaskan anak bangsa, maka jangan heran kalau generasi ke depan hanya kenyang tapi kosong pikirannya. Kalau guru tadi sejahterakan, jangan tanya kenapa masa depan bangsa suram. Ini bukan kritik jahat, ini teriakan yang jujur. Bagaimana menurut komentar teman-teman? Ya mungkin tergantung dari sudut mana kita memandangnya guys ya. Coba lihat yang satu ini guys. Lain dianya gaji ahli gizi 5 juta. Oh masih sama guys, masih menariakan guru honorer guys. Dapur 7 juta, akuntan 5 juta, pengantar ompreng 3 juta, pencuci piring 2,7 juta. Apa kabar
gaji para guru honorer anu enggeus ngabdi ke dirina jang negara ngajar barudak sekolah apa sudah di angka yang berjuta-juta atau masih di angka ratusan ribu? Hah? Meskipun sudah diangkat jadi P3K meni harga napisan atuh ieu teh nya ka para guru teh cik atuh euy da meureunnan jasana mah gede keneh anu jadi guru heuh sing salabar para guru honorernya sapeda lah tuh lain ieu nya gaji Honorer digaji receh, relawan dapur MBG digaji jutaan. Yang salah siapa? Akhir-akhir ini ramai banget narasi honorer gajinya kecil, tapi relawan MBG malah bisa jutaan. Terus banyak yang panas, seolah-olah ini ketidakadilan yang disengaja. Pertanyaannya, bener nggak sih honorer sama relawan dapur MBG itu bisa dibandingin? Mari kita bahas. Pertama, kita lurusin dulu ya. Honorer itu status kerja di instansi pemerintah, biasanya di sekolah, kantor, kelurahan, atau layanan publik. Gajinya kecil karena masuk skema birokrasi, anggaran daerah, aturan belanja pegawai, atau kebijakan kepegawaian. Nah, kalau ini dari sudut pandang yang lain, guys. Artinya kalau honorer itu tuh tergantung dari kesepakatan daerah masing-masing. Kalau pendapatan daerah itu besar, maka bisa disepakati nanti gaji pun bisa dinaikkan gitu guys ya, tidak menggantung pada aturan pusat atau pemerintah gitu guys ya. Relawan dapur MBG itu sering salah kaprah disebut relawan, tapi secara praktek mereka itu tenaga operasional dapur, masak, bersih-bersih, packing, distribusi, jaga higienisitas. Jadi yang mereka terima itu bukan gaji ASN, tapi lebih mirip upah kerja harian atau borongan dari anggaran operasional program. Artinya apa? Bukan honorer kalah saing sama relawan, tapi honorer memang terlalu lama dizolimi oleh sistem. Beban kerja berat, status nggak jelas, upahnya minim. Apalagi sering kan yang ASN-nya santai, yang honorernya lebih kerja banting tulang. Nah, yang harus kita kritik itu kebijakan honorer yang mandek, bukan malah ngajak rakyat kecil berantem sama rakyat kecil. Jadi intinya ini bukan perang honorer versus relawan, ini masalah sistem ketenaga kerjaan yang timpang. Begitulah kira-kira. Jadi jangan adu domba ya. Gimana menurut kalian? Jangan lupa follow honorer. Seperti itu guys ya. Ini termasuk salah satu mediator guys ya, agar tidak terjadi saling tikai menikai guys ya, saling bertengkar gitu guys. Kita boleh nggak peduli sama programnya, tapi kalau bawa dampak positif kan harus lihat ini. Kita sibuk debat soal MBG kan, sampai lupa lihat dampak di balik program MBG ini di lapangan teman-teman. Sekarang kita geser fokus ke Merauke dan dengar cerita dari Paskalina, seorang mahasiswa tingkat akhir yang bekerja di bagian dapur satuan pelayanan MBG. Buat mahasiswa sekelas Paskalina dan banyak anak muda di sana, dapur ini bukan sekedar tempat masak teman-teman, tapi penyambung napas pendidikan mereka di sana. Dimana dia mutusin gabung jadi tim dapur karena butuh biaya buat studi akhirnya, dan sistem kerja di sana fleksibel karena sifatnya part-time. Fakta lapangannya ya, penghasilan dari MBG ini terbukti ampuh ngurangin beban orang tua Paskalina, serta nutup kebutuhan biaya kuliahnya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Paskalina Toko Menulir, saya dari divisi masak. Untuk meringankan beban orang tua juga, jadi bisa tambah-tambah sampai uang sampingan begitu, jadi kerja di sini. Jadi kita sangat membutuhkan sekali pekerjaan macam begini. Jadi kan ini macam part time begitu, cuma beberapa waktu saja. Jadi kita sangat membutuhkan sekali. Jadi kalau dihilangkan itu sayang sekali untuk kita yang mencari kerjaan untuk anak-anak kuliah begitu. Makanya logis kan, kalau Paskalina dan warga lokal di sana ya bergantung hidupnya dan menaruh harapan besar di dapur MBG teman-teman. Kasarnya gini deh, kalau MBG berhenti bukan cuma anak sekolah yang stop dapat makan, karena nggak semua bisa makan kayak konten yang pernah gua up, anak sekolah nangis karena bisa makan dan sisihin makanannya buat dibawa pulang coba. Tapi juga mahasiswa dan warga lokal yang nantinya kehilangan mata pencarian teman-teman. Lagi-lagi ini bukan tentang suka atau nggak suka ya, tapi tentang harapan dan putaran ekonomi rakyat gitu loh. MBG ini jangan dihapus, tapi wajib diperbaiki dan diawasi, terutama kalau ada celah teman-teman. Ya, kita harus evaluasi sistemnya. Tambal kekurangannya, bukan malah dimatiin programnya. Kuncinya sekarang kita kawal bareng-bareng biar makin tepat sasaran dan dampaknya juga makin luas. Nah, kalau kalian ada saran atau masukan untuk perbaikan MBG ke depannya, kita bisa saling bahu-membahu kok teman-teman, antara masyarakat dan pemerintah. Ya, kita bantu kawal untuk kedepannya. Jadi memang kita harus sering mengawal, sering kita pantau guys ya. Jangan sampai dana MBG ini disalahgunakan gitu guys. Yang mana hari-hari ini banyak sekali yang menyalahgunakannya guys. Ini saya ngasih uang 15.000 pada ibunya, dimasakin di rumah.
Ini hasilnya. Wadah bawa sendiri. Tempatnya sendiri Nah, ini gratis. program Bang Dedi dalam menyikapi MBG ini guys. Satu kali untuk selamanya. Menurut saya, kualifikasi yang terbaik adalah berikan uang pada orang tuanya. Jangan pusing-pusing gaya pendekatan proyek. Berikan uang pada orang tuanya, suruh orang tuanya menyiapin makan buat anaknya dalam setiap hari. Ini makan siang yang gratis, yang beneran. Nggak usah pikirin kementerian, nggak usah pikirin anggaran gitu. Nggak usah 71 triliun ya? Saya bilang ya, kalau saya kasih usul itu, duitnya berapa? Kasih ke emaknya masak sesuai yang anaknya suka. Sudah. Daripada pengadaan, ada yang ngambil untung, ada packaging, ada tender. Jadi uangnya langsung dikasih ke ibunya? Ibunya aja. Terus hemat satu kementerian, urusan begitu. Nah, ini program KDI yang mungkin hari ini sudah berjalan di seluruh kawasan Jawa Barat guys ya. Ya sudahlah, saya katakan SPPG itu tutup aja. Ngapain? Udah tutup aja, ngapain sih? Masa orang ngambil untungnya kan kegedean dong. Ya. Cobalah kita nunggu ini dulu. Nah, ini saran jadi kalau ada dana MBG disalahgunakan lebih baik ya ditutup aja gitu guys di daerah sekitar situ gitu guys. Nah, ini kita melihat dari itu guys, yang hari ini si Suparno ini nggak henti-hentinya mencibir dan mengkritik Kang Dedi guys. Utang BPJS Kesehatan, Gubernur segera bayar, biar masyarakat berobat gratis, masyarakat miskin biar nggak sulit berobat. Ayo Gubernur Jawa Barat, jangan konten mulu, bayar itu utang BPJS. Utang BPJS Kesehatan, Gubernur segera bayar, biar masyarakat berobat gratis, masyarakat miskin biar nggak sulit berobat. Ayo Gubernur Jawa Barat, jangan konten mulu, bayar itu utang BPJS. Ya, muncul lagi masalah lagi nih. Sebenarnya malah sore menanggapi kos kieu teh pidosaeun, tapi da ningali beungeutna ge tuh. Ayo pasti ya pidosaeun di hatena ya. No, Suparno. Waktu itu kamu bilang gak bisa sosial media, gaptek. Tapi sekarang begitu rajin Anda memposting menyerang Kang Deddy Mulyadi. Lagian ya, sekelas ketua buruh provinsi, masa iya nggak ngerti sosial media? Lucu kan? Sudah berbagai cara ia lakukan untuk menyerang Kang Deddy Mulyadi. Dari mulai mau melumpuhkan Jawa Barat, menutup 11 pintu tol, sampai sekarang dia tidak berhenti menggiring opini, seolah-olah tunggakan kewajiban membayar BPJS itu adalah yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Padahal masyarakat Jawa Barat tahu bagaimana mahakarya warisan yang ditinggalkan oleh Gubernur Jawa Barat sebelumnya, Kang Ridwan Kamil. Ridwan Kamil tidak hanya meninggalkan tunggakan BPJS yang harus dibayar 300 miliar, tetapi juga Ridwan Kamil meninggalkan 621 miliar sebagai utang yang harus dibayarkan atas proyek yang berjalan di tahun 2024. Tumpukan hutang yang ditinggalkan oleh Ridwan Kamil tahun 2026 anggaran belum lagi berjalan jauh, namun ruang fiskal sudah terpotong lebih dulu. Saya ingin mengingatkan kepada Anda Suparno Sontoloyo bahwa Ridwan Kamil tidak hanya meninggalkan tunggakan BPJS 300 miliar, akan tetapi Ridwan Kamil pun meninggalkan warisan piutang cicilan rutin dana pen sebesar 600 miliar per tahun. Belum lagi aset-aset besar yang harus dikeluarkan operasionalnya, seperti halnya Masjid Al-Jabar yang harus dibayarkan operasionalnya sebesar 50 miliar per tahun. Begitupun dengan Bandara Kertajati yang harus dibiayai operasionalnya sebesar 100 miliar per tahun. Semua ini adalah warisan piutang mahakarya Ridwan Kamil yang diwariskan kepada gubernur hari ini, yaitu Kang Deddy Mulyadi. Warisan hutang itu nyata, bebannya pun sangat terasa, tapi responsnya dari Kang Deddy Mulyadi begitu luar biasa. Dari titik ini kita bisa menilai siapa yang begitu piawai meninggalkan beban piutang begitu besar, dan siapa yang siap memikul beban ini penuh dengan Jadi kesabaran. mungkin si Parno ini kurang update guys ya. Dalam dia itu mencari informasi, dia ini mungkin ketinggalan update gitu guys ya. Jadi nggak tahu bahwasanya utang itu adalah peninggalan dari Ridwan Kamil guys. Seperti itu guys ya. Aneh bin ajaib, di masa kepemimpinan Pak RDWAan Kamil pada tahun 2023 sampai 2024, BPJS selalu nunggak. Padahal ketika ditanyakan kepada Bapak Sekda uangnya ada 1,7 triliun rupiah. Bayar hutang tahun yang lalu
Tuh, Pak. BPJS BPJS. ngutang berapa? Sisa 284 miliar, Pak. Dari hutang 325. kenapa dulu BPJS tidak terbayar sih, Bu? Waktu itu uangnya memang tidak ada, Pak. Sebentar dulu, ini saya pakai logika ya, Bu. Ya, saya nanya nih. Tahun 2024, tahun 2023, ya kan? Saya tidak berarti mengkritik masa kepemimpinan yang dulu. BPJS tidak terbayar. Oke. Nah, pada saat akan dibayarkan, memang dananya tidak ada. Tidak ada Pak. pertanyaannya. Pada waktu tahun 2023, tahun 2024, Pemprov tidak membayar BPJS karena uangnya tidak ada. Saya nanya, tahun 2024 Bapak Sekda berapa sih, Pak? Pak, Berarti duit ada. Ya, orang ajar sekali guys ya, ternyata uangnya ada tapi kenapa nggak dibayarin gitu loh guys ya. Aneh bin Jadi ajaib. aneh juga siapa Ridwan Kamil ini guys, duit diendapin gitu loh. Nah jadi itu aja guys ya perjumpaan kita hari ini guys, semoga bermanfaat guys. Silahkan tulis komentar kamu di kolom komentar guys ya. Sampai jumpa di waktu yang akan datang guys, see you next time guys.